mahasiswa Indonesia pindah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fathia, NIM 3420127. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembahasan mengenai mewaspadai paparan paham radikalisme di kalangan mahasiswa. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah radikalisme. Dikutip dari Wikipedia, radikalisme berasal dari kata radix dari bahasa Latin yang artinya akar. Sebenarnya radikalisme sudah ada dalam diri manusia itu sendiri. Namun istilah radikal dikenal pertama kali setelah Charles James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada tahun 1797, yang saat itu Charles menyerukan reformasi radikal dalam sistem pemerintahan di Britania Raya. Reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut, yang pada akhirnya ideologi radikalisme tersebut berkembang dan kemudian berbaur dengan ideologi liberalisme. Nah, sejarah radikalisme di Indonesia sendiri dimulai dengan terbukanya keran demokratis yang menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok radikal. Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era reformasi. Gerakan yang dimaksud adalah DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia dan Negara Islam Indonesia atau NII yang muncul pada tahun 1950-an. Gerakan ini pada mulanya ada di Jawa Barat, Aceh, dan Makassar. Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi mereka untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia. Gerakan DITII ini berhenti setelah para pimpinannya terbunuh pada awal tahun 1960-an. Namun, bukan berarti gerakan semacam ini lenyap begitu saja dari bumi Indonesia. Pada kenyataannya, pada awal tahun 1970-an dan 1980-an, gerakan Islam garis keras kembali muncul seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talang Sari oleh Warsidi, dan teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam dan berbagai contoh semacamnya. Pada awalnya, alasan utama dari radikalisme agama di Indonesia dilatar belakangi oleh politik lokal, baik dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik, dan semacamnya. Namun, setelah terbentuk gerakan tersebut, agama yang pada awalnya bukan faktor atau pemicu utamanya menjadi perekat bagi kelompok-kelompok Islam garis keras tersebut untuk menjalankan aksinya. Meskipun begitu, radikalisme yang dilakukan oleh beberapa kelompok Muslim itu tidak dapat dijadikan alasan bahwa Islam menjadi salah satu faktor penyebab adanya radikalisme. Selain itu, bagi kaum radikalis agama, sistem demokrasi Pancasila itu dianggap tidak benar atau haram hukumnya, dan pemerintah yang ada di dalamnya merupakan kafir tauhid, atau dalam istilah bahasa Arab itu digunakan untuk menyebut setan. Begitu pula masyarakat sipil yang termasuk mendukung dari demokrasi Pancasila atau yang tidak sepemahaman dengan mereka. Oleh karena itu, bersama dengan kelompoknya, kaum ini menggaungkan formalisasi syariah sebagai salah satu dasar kehidupan bernegara. Lantas, mengapa bisa tumbuh paham radikalisme dalam diri seseorang? Menurut beberapa pakar ahli, ada beberapa faktor atau sumber masalah yang menyebabkan tumbuhnya paham radikalisme pada diri seseorang. Yang pertama yakni pemahaman keagamaan yang literal. Bisa dibilang mereka memahami ayat Al-Quran sepotong-sepotong saja atau hadis sepotong-sepotong saja, jadi tidak mencari seperti pendapat atau
kesepakatan dari para ulama yang telah mengkaji ayat Al-Quran atau hadis tersebut. Yang kedua, ada bacaan yang salah terdapat sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi yang berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. Yang ketiga, deprivasi politik. Seperti yang saya katakan tadi, radikalisme bisa disebabkan oleh politik dan juga sosial, ekonomi yang masih ada dalam masyarakat, yang kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah hampir kiamat dan sekarang sudah waktunya semua orang bertobat melalui pemimpin-pemimpin mereka dan bergabung menjadi bagian dari kaum mereka. Lalu faktor yang keempat, masih berkelanjutannya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi. Lalu untuk faktor yang terakhir, penyebaran yang paling cepat pada masa saat ini itu melalui internet. Selain menggunakan media kertas atau menggunakan dakwah secara langsung, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku atau paham-paham radikalis mereka, yang mana dunia maya pada saat ini menjadi sumber atau ada dalam genggaman semua orang bisa membaca, semua orang bisa mengakses apapun dan kapanpun. Nah, itu menjadi salah satu faktor penyebaran atau tumbuhnya paham radikalisme dalam diri seseorang. Terus ada beberapa ciri yang dapat kita identifikasi apakah pemahaman tersebut merupakan bagian dari pemahaman radikalisme. Yang pertama, radikalisme biasanya menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. Yang kedua, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi dari Timur Tengah secara apa adanya tanpa kondisionalitas perkembangan sosial dan politik di Indonesia sendiri. Lalu ciri yang ketiga, karena kebanyakan radikalisme itu terfokus hanya pada Al-Quran dan hadis tanpa mempertimbangkan ijma dan qiyas, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non-Timur Tengah atau bisa jadi budaya dari Indonesia sendiri karena khawatir akan mencampuri urusan agama dengan bid'ah. Pegiat anti radikalis Haidar Alwi menyebut Indonesia ada 3 macam radikalisme. Yang pertama adalah radikalisme secara keyakinan, yakni radikalisme yang tipe orangnya selalu menyalahkan orang lain, selalu merasa dirinya benar, selalu mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepemahaman dengan dia. Radikalisme seperti itu acap kali menilai orang lain akan masuk neraka apabila tidak mengikuti pemahaman dari kelompoknya. Selanjutnya, radikalisme yang jenis kedua yang ada di Indonesia adalah radikalisme secara tindakan. Dalam jenis tersebut, beliau Haidar Alwi mencontohkan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, yang mana JAD adalah kelompok yang selalu menghalalkan segala cara termasuk melakukan pembunuhan atas nama agama. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah radikalisme dalam bentuk politik. Ini merupakan kelompok yang ingin mengganti ideologi negara, yakni ideologi Pancasila, menjadi ideologi khilafah, yang teman-teman perlu diketahui bahwa kaum radikalis ini masih dengan giat mencari anggota-anggota baru, merekrut anggota-anggota baru untuk dijadikan penyebaran paham radikalis. Saat ini mereka tidak berfokus pada aksi kekerasan dan pengeboman, tapi lebih ke perekrutan kader, perekrutan anggota, dan berfokus pada kalangan mahasiswa atau kalangan terpelajar. Radikalisme di kalangan mahasiswa ini sangat berbahaya karena mahasiswa bisa membantu para radikalisme ini untuk menyebarkan paham radikal dengan begitu cepat.
Dan mereka juga bisa terancam masa depannya karena fokus pada penyebaran ajaran radikalisme daripada belajar di bangku kuliah. Kenapa mahasiswa menjadi sasaran empuk dari kaum radikal? Karena mereka cenderung lebih kritis dan peduli terhadap pemerintahan. Mereka juga berusia muda yang dalam tahap mencari jati diri, jadi bisa dipengaruhi dengan mudah oleh para kaum radikal tersebut. Janji antara lain seperti kampung surga atau pemerintahan baru yang adil dan makmur dan janji-janji yang lain. Cara kaum radikal ini masuk ke area kampus tentunya secara diam-diam agar tidak ketahuan para dosen dan pejabat di universitas. Mereka mendekati mahasiswa yang aktif pada unit kegiatan mahasiswa, terkhususnya pada kegiatan keagamaan. Ceramah agama, mereka mulai dengan pendekatan secara personal, lalu mereka berusaha untuk menyampaikan ceramah agama yang awalnya dijadikan topeng, awalnya membahas tentang keagamaan secara umum, namun pada akhirnya mereka ceramah tentang kekejaman di Gaza atau pemerintahan yang dianggap tidak adil, pemerintahan yang dianggap tauhid tadi, dan yang lain-lain. Pada intinya mereka mengajak mahasiswa untuk ikut membenci pemerintahan dan membentuk negara baru yang mereka rasa lebih baik, yakni dengan sistem khilafiyah. Gimana sih cara kita sebagai mahasiswa atau kalangan pelajar pemuda mewaspadai terhadap paham-paham radikalisme itu sendiri? Ajarkan mengenai kebinekaan, karena pada faktanya Indonesia tidak hanya terdiri dari satu suku dan agama. Jadi materi ini wajib dipelajari kembali oleh mahasiswa agar mahasiswa tumbuh menjadi seseorang yang toleran. Materi ini juga bisa membentuk mahasiswa menjadi seseorang yang paham bahwa perbedaan itu indah gitu. Nah, kampus juga bisa mengadakan perkuliahan tambahan yang berisi tentang pendidikan karakter. Juga diadakan kegiatan yang dilakukan oleh banyak mahasiswa lintas agama, yang mana tujuannya agar mereka bisa saling mengenal dan menimbulkan rasa toleransi dan kebersamaan. Lalu kita sebagai mahasiswa juga harus pandai-pandai membentengi diri kita dari paham-paham radikalisme yang kian marak di lingkungan kita sendiri. Kita tidak boleh mudah terpengaruh oleh rayuan-rayuan mereka atau angin surga yang mereka janjikan. Maka kita harus waspada ketika ada kegiatan kampus yang mencurigakan. Jadi kita jangan asal mengikutinya, dan juga kita tidak boleh asal mengikuti ceramah-ceramah yang ada di media sosial yang kita tidak tahu siapa sanad dari penceramah tersebut. Jadi lagi-lagi kita harus pandai-pandai untuk membentengi diri kita, baik dari paham-paham yang radikal atau dari pemikiran-pemikiran yang intoleran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.